Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Faizi. Silahkan klik like, subscribe, dan juga aktifkan icon lonceng notifikasinya. Ingin tahu banyak tentang video ini? Silahkan klik judul video, scroll ke bawah, dan baca keterangan yang ada di deskripsinya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita yang sempat tertunda di video sebelumnya. Setelah kita membahas dan mengetahui tentang amil-amil yang termasuk 3 golongan, kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha, kemudian donnantu wa akhwatuha. Dan juga kita telah membahas tentang kana wa akhwatuha. Kita sekarang akan mencoba membahas tentang inna wa akhwatuha. Kita kembali melihat ke matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna wa akhwatuha. Wa amma inna, adapun lafaz inna, wa akhwatuha dan teman-temannya, lafaz inna. Fa innaha, maka sesungguhnya lafaz inna dan teman-temannya, tansibu, itu amalnya itu menasobkan al-isma kepada isimnya yang awalnya tarkib mubtada, setelah ada inna menjadi isimnya. Wa tarfa'u, dan suka merofa'kan al-khobaru kepada khobarnya. Takulu, contohnya seperti ucapanmu, inna zaidan qaimun. Lafaz inna zaidan qaimun. Jadi kesimpulannya, lafaz inna dan teman-temannya itu kebalikan dari lafaz kana. Kalau lafaz kana merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Nah, di sini lafaz inna menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Inna zaidan qaimun. Inna ambil nawasih, zaidan isimnya, qaimun khobarnya. Asalnya zaidun qaimun, zaidun mubtada, qaimun khobar. Datang lafaz inna, dibaca inna zaidan. Pangkatnya sudah berubah, yang tadinya jadi mubtada sekarang jadi isimnya lafaz inna, yang tadinya rofa sekarang jadi nasob. Inna zaidan, tadinya zaidun, sekarang inna zaidan qaimun. Qaimun juga faedahnya berubah, tadinya khobar mubtada dari lafaz zaidun, sekarang berubah menjadi khobarnya lafaz inna. Tansibu innal mubtada asman wal khobar, tarfa'uhu ka inna zaidan dunador. Amalnya menasobkan dan merofakan. Menasobkan isimnya, merofakan khobarnya. Ada berapa lafaz inna dan teman-temannya? Termasuk lafaz innanya semua ada 6. Mana buktinya? Kita lihat lagi ke matannya ya. Wahia, adapun lafaz inna dan teman-temannya, inna yaitu lafaz inna, wa ana dan lafaz ana, wa lakina dan lafaz lakina, wa kana dan lafaz kaana, wa laita dan lafaz laita, wa la'ala dan lafaz la'ala. Ada lafaz inna, ada lafaz ana, ada lafaz lakina, ada lafaz kaana, ada lafaz laita, ada lafaz la'ala. Semuanya ada 6. Li'inna anna laita lakina la'al ka'anna aksuma likana min amal. Semuanya ada 6. Wa mislu inna anna laita fil amal wa hakada ka'anna lakina la'al. Mana lagi ya? Wa mana inna wa anna, adapun maknanya lafaz inna dan anna, li taukidi, itu gunanya untuk memperkuat pembicaraan. Adapun mendatangkan taukid, hukumnya bisa boleh, bisa agak usah, bisa harus, bisa lebih baik. Yang boleh-boleh ketika mustami yang mendengarkan perkataan kita ataupun mukhatab yang di depan kita percaya gitu, itu boleh datangin taukid. Ataupun harus, lebih bagus kalau yang mendengarkan perkataan kita itu ragu-ragu. Ataupun wajib, ataupun harus kalau yang mendengarkan kita itu sama sekali tidak percaya, maka harus didatangkan
adawat ataupun alat taukid, yakni diantaranya lafad inna dan lafad ana. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Artinya ternyata orang tidak menerima, tidak percaya. Sementara kenyataannya emang Zaid berdiri. Kenapa orang tidak percaya? Karena kemarin Zaid lumpuh misalnya, nggak bisa berdiri. Kok tiba-tiba sekarang berdiri? Tapi emang kenyataannya dia bisa berdiri. Nah, kita memberitahu ke mereka, kemudian mereka tidak percaya, maka kita mendatangkan adawat ataupun alat-alat penguat bahasa, yakni lafad inna dan lafad ana. Zaidun qaimun dikuati dengan lafad inna, jadi dibaca inna zaidan qaimun. Antara lafad inna dan lafad ana ada perbedaan dan ada persamaannya. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama mempunyai makna ataupun faidah taukid untuk memperkuat perkataan kita. Adapun bedanya, kalau lafad inna adanya itu di awal kata ataupun di awal sumpah. Kalau lafad ana adanya di tengah-tengah kata. Contoh, inna zaidan qaimun, itu kan di awal kata ataupun setelah sumpah. Wallahi inna zaidan qaimun. Kalau lafad ana tidak pernah ada di awal, adanya itu di tengah-tengah. I'lam anna tasrifa, i'lam annahu, misalnya seperti itu. Itu perbedaan lafad inna dan lafad ana. Adapun pembahasan ada inna yang ditakfif menjadi in, ana yang ditakfif menjadi an, itu ada di kitab Alfiyah, nggak harus diperpanjang. Ataupun amalnya lafad inna yang bisa batal dengan ma'lil kafah, ya, itu ada di situ. Mungkin nggak bisa dijelaskan di sini, ya. Kalau yang pengen bertanya, ya tinggal ditanyain aja, silahkan di kolom komentar ataupun di akun-akun yang telah saya sediakan di kolom deskripsi di situ. Faksir fil ibtida wa fi bad'in silah wa haitsu inna li yamini mukmilah. Tuh, inna dan lafad anak. Kemudian yang batal, wa waslu ma bidil hurufi mubtilu imalaha wa qad yubaqal amalu. Walakinna dan lafad lakina. Lakina maknanya apa? Walakinna listidroki. Nah, lafad lakina itu maknanya istidrok. Yang disebut istidrok itu apa? Ta'qibul kalami biraf'i ma yatawahhamu subutuhu aw nafyuhu. Ta'qibul kalami, menyusul perkataan, birok ima, dengan menghilangkan, yutawahamu, persepsi orang lain, subutuhu, iyanya, aw nafihu, ataupun tidaknya. Contoh seperti lafad Zaidun qaimun. Kita berkata kepada orang-orang bahwa Zaid itu berdiri, Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Nah, akan tetapi kita berkata seperti itu kelepas bahasa ataupun apa, ya. Jadi bahasa yang tidak diinginkan, tiba-tiba ngucap aja kan, ada kan yang seperti itu. Bukan maksud hati misalnya tiba-tiba ngucap gitu. Nah, kita bisa mendatangkan lafad lakina untuk mencabut pernyataan tadi. Bagaimana? Lakinnahu qaidun. Zaidun qaimun lakinna Zaidan qaidun, bisa. Ataupun lebih baik pakai dhamir, lakinnahu qaimun. Yang menjadi contoh itu lakinnahu qaimun, lakinnahu, akan tetapi Zaid itu qaidun, duduk. Nah, itu untuk menyusul kata yang tadi, Zaidun qaimun. Ternyata perkataan yang awal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan pernyataannya akan membuat persepsi orang beranggapan bahwa Zaid itu berdiri, sementara kenyataannya Zaid itu tidak berdiri. Maka disusul dengan kalimat yang kedua pakai lafad lakina, lakinnahu qaidun, akan tetapi Zaid itu duduk, tidak berdiri. Nah, itu gunanya lafad lakina, untuk menyusul kalimat yang dianggap salah gitu kan. Mana wa kana litasbihi, ada pun lafad kana maknanya litasbih. Litasbih itu untuk menyerupakan.
Yang disebut tasbih itu ilhaqun naqisin bika milin fisyarifi awil fahisati ataupun fisyarofi, gak apa-apa, awil fahisati, mengikut sertakan yang pangkatnya kurang kepada yang pangkatnya lebih dalam hal kemuliaannya ataupun hal keburukannya. Contoh, yang pangkatnya lebih itu matahari. Nah, ada cewek tuh, cewek kan dibanding matahari lebih terang matahari cahayanya gitu. Karena seolah-olah cewek itu seperti matahari, maka diserupakan seperti matahari. Engkaulah matahariku. Nah, gitu. Engkau seperti rembulan. Dalam keindahannya, indah bulan apa indah cewek? Indah bulan. Akan tetapi kenapa diikut sertakan kepada bulan? Ada persamaan, di cewek itu ada indah, di bulan itu ada indah, di cewek itu ada terang, di matahari juga ada terang. Cuman keindahan yang di cewek lebih daripada cuman keindahan di bulan lebih daripada keindahan cewek. Berarti cewek itu keindahannya kurang, nakis. Kalau bulan keindahannya lebih, terangnya. Kalau di cewek berarti terangnya sedikit, kurang. Kalau matahari kurangnya terangnya lebih gitu. Maaf ada gak belepotan nih. Dua lebih tuh terangnya, itu berarti mengikut sertakan cewek kepada matahari dalam hal terangnya, mengikut sertakan cewek kepada rembulan dalam hal keindahannya. Itu namanya tasbih. Mana contohnya di sini? Ka'anna Zaidan asadun, seolah-olah Zaid itu harimau. Jadi Zaid seperti harimau. Mana yang disebut musabbah? Zaid. Mana yang disebut musabah harimau? Mana yang ada tasbih ataupun alat untuk menyerupakan? Ka'anna. Mana sabih yang menyerupakan? Saya yang berbicara. Ka'anna Zaidan asadun, seolah-olah Zaid itu harimau gitu. Itu tasbih ya. Walaita litamani, adapun lapad laita itu faidahnya ataupun maknanya tamani. Tamani itu tolabu ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Tolabu ma la tam'a fihi, mengharap sesuatu yang tidak akan hasil. Itu tamani namanya. Au ma fihi usrun, ataupun akan hasil tapi susah. Seperti mana contohnya mengharap yang tidak hasil? Seperti dalam siiran. Alalaita sababa ya'udu ya'uman fa'ukhbirahu bima fa'alal musihu. Hayang teuing kang oraan balik deui rek bebeja waktu kuring aki-aki. Alalaita yang menjadi contoh itu alalaita sababa. Alalaita sababa itu isimnya, laita itu ambil nawaseh, temennya lapad ina, yakni lapad laita. Laita sababa, ingin sekali muda, masa muda. Ya'udu itu kembali lagi. Nah, itu tidak mungkin kan? Berarti itu namanya tamani, berharap sesuatu yang tidak mungkin. Itu ya udah tua mah udah. La tarji'ul lam tarji'al ayyam allati hiya madad. Lan tarji'a, tidak akan pernah kembali, al ayyam hari, allati hiya madad, yang telah kita lewati. Udah yang lalu biarlah berlalu gitu ya, gak bisa kembali lagi, gak bisa memutar waktu, mengulang kembali ke masa lalu katanya. Iya, seperti itu. Nah, itu maknanya. Auma fihi usrun, ataupun mengharap sesuatu yang susah. Seperti mana contohnya? Lailati, maknanya laitali malan fauhijjabi. Laitali malan, aku pengen punya harta, fauhijjab, maka aku akan pergi haji bihi, dengan harta itu. Nah, itu akan hasil tapi sulit gitu. Kenapa? Karena posisinya orang itu sehari-harinya cuma mancul, nyangkul di sawah orang, di ladang orang, itu kan yang penghasilannya itu cuma
50.000 mana mungkin kan bisa cepat gitu kan, bisa pergi haji. Tapi mungkin bisa terus nabung bertahun-tahun. Nah, akan berhasil tapi susah. Itu artinya tamannya. Wala ala, ada pun lapad la ala litaroji, maknanya itu taroji. Makna la ala itu taroji wa tawakuhi, dan tawaku. Jadi la ala itu punya makna dua. Kalau enggak taroji berarti tawaku. Mana yang disebut taroji? Tolabul mahbubi. Yang disebut taroji itu adalah mengharap sesuatu yang dicintai. Contoh, la ala habibi qadimun, ingin sekali kekasihku datang. Itu kan yang dicintai, mengharap sesuatu yang dicintai. Ataupun tawaku, tawaku itu mengharap sesuatu yang dibenci. La'allal aduwa halikun, saya ingin sekali musuh-musuh mengalami kehancuran. Itu namanya tawaku. Perbedaannya antara taroji dan tawaku, kalau taroji mengharap sesuatu yang dicintai, kalau tawaku mengharap sesuatu yang dibenci. Itulah itu. Nah ya, wa kadul mana bi inna ana walaita min alfa liman tamana kana litasbihi fi muhaqi wastamalu lakin nafis tidroki walitaroji wa tawaku ila al kakolihim la alla mahbubin wasol. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.